Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya semuanya sehat-sehat semuanya. Kamu sekarang udah berada di kelas 8 semester 1. Jangan lupa ya tetap menggunakan mematuhi protokol kesehatan 3M. Apa itu 3M? Pakai masker. Ya, bagus. Makan minum. Apa lagi? Oh, Mencuci tangan. Mencuci tangan dan menjaga Menjaga jarak. Ya, kenapa Ibu selalu mengingatkan tentang 3M? Karena sekarang udah banyak ya yang tidak mematuhi protokol kesehatan lagi. Jadi kita harus menjadi contoh untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar tatap muka lagi di sekolah. Oke, untuk sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Coba siapa tadi yang mau memimpin doa? Coba Melni lah. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Makasih Melni. Nanti untuk absen ini udah hadir semua ya. Ada Melni, ada Rahman, ada Jannah. Ibu lihat nanti untuk presensi absennya tetap mengisi dari link Google Form yang akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp kita ya. Oke, untuk mulai pelajaran sebentar Ibu mau screen dulu ya. Share screen. Coba kamu perhatikan gambar di layar. Ada gambar A dan gambar B. Apa persamaan dari gambar tersebut? Sama-sama pakai tongkat, Bu. Iya, bagus. Sama-sama pakai tongkat. Kenapa ya mereka pakai tongkat? Halo, Rahmat, kenapa ya pakai tongkat? Satu, ada bapak-bapak pakai tongkat. Yang kedua juga pakai tongkat. sama-sama sakit Bu. Dia nggak bisa jalan dengan normal. Iya, sama-sama sakit. Yang satu udah tua. Yang satu lagi mungkin ini ada gangguan ya pada sistem geraknya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan membahas mengapa mereka bisa terjadi fungsi rangka apa yang terganggu pada kedua gambar ini. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya, kita lihat dulu ini kompetensi dasarnya yang akan kita capai dalam pembelajaran ini dan juga indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran hari ini, kamu diharapkan dapat menentukan fungsi rangka dengan tepat, kemudian juga kamu bisa menentukan struktur tulang dengan benar, dan mengidentifikasi nama-nama tulang beserta bentuknya dengan benar, dan terakhir nanti kamu bisa mendiagnosis gangguan yang terjadi pada rangka. Jadi intinya materi pokok kita hari ini yaitu mengenai sistem rangka. Jadi dalam materi sistem gerak itu ada sistem rangka, ada sendi dan ada otot. Tapi untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang sistem rangka, fungsi rangka, struktur rangka, nama-nama ini, gangguan dan upayanya. Jadi khusus untuk memahami rangka-rangka saja ya. Nah, ini penting ya nak, materinya kita pelajari. Mana tahu nanti kamu ada yang ingin jadi dokter, jadi atlet. Jadi kamu bisa memanfaatkan ilmu yang kita pelajari hari ini. Mana tahu kan nanti Rahmat jadi dokter tulang, pakar tulang ya. Atau Jana juga. Nah, jadi kita penting mempelajari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Lalu di situ nanti kita akan mengerjakan LKPD. Setelah kita mengerjakan LKPD, kita akan membahas apa yang telah kamu kerjakan, dan terakhir nanti ada evaluasinya ya. Jadi ikuti pelajaran hari ini dengan baik supaya kamu bisa menjawab soal-soal yang ada di evaluasinya. Oke, sekarang kita masuk ke Ibu bikin break roomnya dulu ya. Ini nanti LKPD-nya yang udah Ibu kirimkan di grup, tolong dibuka supaya kita bisa mengerjakannya bersama-sama ya. Yang ini dibuka sama Jana. Gimana Melly? Ya. Gimana, udah dibuka LKPD-nya? Ya, Bu. Jananya mana? Kata. Oh, mungkin Jana dengan Rahmat ya. Nah, di situ kan di LKPD-nya ada diminta untuk menentukan bentuk-bentuk tulang ya. Mana yang bentuknya tulang pipi, mana yang bentuknya tulang tak beraturan, tulang pipa dan tulang pendek. Kemudian di situ juga ada dua macam gangguan pada sistem rangka. Nanti kamu analisa kenapa itu, di mana tulangnya yang mengalami gangguan ya. Dibaca LKPD-nya, materinya ada. Kemudian itu cuma dua. Nanti yang penyakit lainnya pada rangka kamu cari, karena nanti kita ada membuat makalah di akhir setelah semua materi ini selesai. Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu masuk ke roomnya kelompok lain?
Jana, Melni, Jana, Ya, Bu. ada pertanyaan sebelum ibu ke kelompok lain? Enggak ya? Kerjakan dulu LKPD-nya, nanti kita bahas bersama-sama di kelompok besar. Ibu pamit ya. Halo Rahmat, Halo Ibu, gimana ngerjain LKPD-nya? Ada kesulitan? banyak sekali Bu, tapi nanti juga Rahmat belajarnya dari internet juga Bu untuk mengerjakannya. Itu boleh nggak Bu? Boleh, bagus sekali itu. Berarti kamu punya inisiatif ya untuk belajar mandiri. Apalagi kita lagi daring enak ya. Jadi internet tuh sangat banyak sekali sumber-sumber ilmunya. Jadi di LKPD itu yang pertama kamu diminta untuk mengamati torso karena kita di rumah nggak ada torso. Kita buat gambar. Dari gambar itu nanti kamu pilih ada 10 tulang, lalu tentukan yang mana tulang bentuknya pipih, mana bentuknya tak beraturan, mana yang pendek. Nah, dari yang kalau yang pipa itu ciri-cirinya apa? Sebelum kita menentukan kalau dia itu pipa. Misalnya ini tangannya. Nah, Ya Bu. ya pada lengan ini ada tulangnya panjang, bentuknya seperti pipa, makanya disebut ya tulang pipa. Nah, nanti tulang yang lain juga kamu tentukan ya, tuliskan di sini. Ya Bu. Kemudian Ya, Bu, siap. yang keduanya itu menganalisa penyakit, di situ ada gambar tuh di LKPD-nya. Nah, yang pertanyaan yang di awal tadi, pendapat Ya, tongkat Bu. tadi ya. Nah, nanti kamu analisa itu kenapa sih pakai tongkat. Nah, yang walaupun juga pakai tongkat ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di kelompok besar. Sebelum Ibu kita keluar ke kelompok besar ada pertanyaan enggak? Nggak ada Bu, kita masih berdiskusi Bu untuk menyelesaikan LKPD-nya. Iya, kita Terima kasih Bu. ya, kita kerja sama ya, kerja sama dalam kelompok aktif karena itu Ibu nilai. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama semangat kerjanya. Ya Bu, semangat. Ibu ke kelompok lain dulu ya. Ya Bu. Oke, udah gabung semua ya. Nah, udah? Udah selesai ya mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, jadi dari mengerjakan LKPD tadi, kita bisa tahu kan bahwa di rangka kita itu memiliki beberapa fungsi. Bisa terlihat di layar, Nak? Sudah, Bu. Ya Bu. Sudah, Bu. Yang pertama, ini fungsi rangka kita itu memberi bentuk pada wajah, menopang tubuh, melindungi organ dalam, tempat melekatnya otot, dan pembentukan sel darah merah serta sebagai alat gerak pasif. Nah, di gambar tadi kan ada orang pakai tongkat tuh. Ya, Ya. apakah semua dari fungsi rangkanya terganggu? Ada beberapa, Bu, yang terganggu ya, Bu ya. Apa aja nah yang terganggu? Kalau yang gambar kedua itu lututnya ya, Bu ya, yang rusak ya. Iya, Benar nggak, Bu? iya. Ada pendapat lain? Kalau yang pertama, yang kedua itu lututnya terganggu, berarti terganggunya itu sebagai alat geraknya terganggu ya orang yang tua tadi sehingga membutuhkan tongkat. Kalau gambar yang pertama juga geraknya terganggu juga, makanya dia membutuhkan tongkat juga. Tapi kalau fungsi yang lain sepertinya gambar yang pertama itu orang itu mengalami apa itu Nak sehingga dia pakai kayak gitu. Yang gambar pertama, yang kakinya diperban, kepalanya diperban, lehernya. Berarti orang itu mengalami apa, Melni? Sakit, Bu. Ya, kecelakaan ya. Iya. Nah, kecelakaan. Jadi fungsi geraknya terganggu. Cuma untungnya fungsi yang lain fungsi rangka yang lain melindungi organ dalam seperti tulang rusuk itu masih berfungsi dengan baik. Kemudian tulang tengkoraknya juga berfungsi dengan baik. Nah, ini screen-nya tak mau jalan. Nah, kalau dilihat lagi yang struktur tulangnya, yang gangguan pada orang yang pakai perban yang pertama itu, nah itu pada tulangnya ya, struktur tulangnya, tulang pipa pada kakinya itu patah, berarti tulang yang mengalami gangguan itu bentuknya tulang pipa. Nah, ini struktur rangkanya, ada bagian-bagiannya. Nah, kalau mengalami patah itu nanti bisa sembuh lagi nggak, Rahmat? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa Bu. Ya, bisa sembuh lagi. Ini nanti peristeriumnya inilah yang sel-selnya akan memperbaiki sehingga terbentuk kalus baru, mengeras lagi, jadi nanti kakinya bisa sembuh kembali. Nah, kalau yang kedua itu pengeroposan ya, orang tua karena faktor usia terjadi pengeroposan di sponnya ini, tulang sponnya. Jadi kalau itu bisa diobati nggak? Kalau osteoporosis? Tidak bisa Bu, paling dikurangi pengobatannya. Iya, dicegah ya. Saya, Bu. Iya. Kayak kakek nenek saya Bu. Iya, bagus. Memang kalau osteoporosis itu udah karena faktor usia, jadi pencegahan lebih tepatnya sebelum berarti kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, kalau ini tadi, nah ini rangka tubuh kita ada yang apendikular dan ada yang aksial. Aksial itu ini dari ke tulang tengkorak, rusuk, sampai tulang ekor. Nah, kalau yang apendikular itu alat gerak atas, tangan dan kaki. Nah, jadi kalau pada kasus tadi kebanyakan gangguannya pada rangka apendikular atau alat gerak. Sedangkan yang aksial pada tengkorak dan badannya, rusuknya itu tulangnya masih berfungsi dengan baik untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Nah, ini dia ya nama-nama rangka. Tadi LKPD-nya udah ada, nama rangkanya dicantumkan. Kamu tinggal memilih tadi 10 nama rangka beserta bentuk-bentuknya. Nah, udah bentuknya ada 4 tadi ya. Apa aja, Jana? Tulang pipa ya, Bu. Ya, belum apa lagi? Tulang pipi. Pipi, bagus. Apa lagi, Nak? Ya, Melni, coba jawab. Tahu, Bu. Kan ada apa tadi? Ada ini ya, lihat di gambar ya, di layar. Ada tulang dada, bentuknya tuh pipi. Pipi itu tadi tipis.
Kemudian ada Oh, tulang gitu. lengan, ini bentuknya pipa ya. Pipa. Ini tulang belakang bentuknya tak beraturan. Yang ini tulang kaki dan ini tulang jari, ini bentuknya pendek ya, Nak ya. Nah, jadi tadi kalian udah mengelompokkan. Nah, ini kelainan-kelainan pada tulang. Coba lihat, ini ada osteoporosis. Ini yang fraktura tadi, yang patah tulang. Ini gangguan lain, ada rakitis, ada kifosis. Nah, untuk gangguan-gangguan lain ini nanti di penugasan ya. Kita hari ini cuma 2 aja, nanti tugasnya Ibu kirimkan. Ini untuk dijadikan sebagai makalah nanti karena menyajikan hasil karya. Nah, ini ya tadi yang fraktura tuh jadi tulangnya patah. Yang ini osteoporosis, bandingkan nih kalau tulang yang normal ujung-ujungnya tuh sponnya tuh rapat. Kalau terjadi osteoporosis ini ngeroposan. Nah, ini makanya tadi kakek-kakeknya membutuhkan tongkat. Nah, ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada Bu, Ya, jelas ya. sudah jelas. Terus ini upaya meningkatkan kesehatannya. Nah, jadi kita perlu makan makanan yang mengandung kalsium, berjemur, jangan takut panas ya. Kemudian memperhatikan asupan vitamin D dan memperhatikan aktivitas fisik. Jadi rajin berolahraga itu dapat menyehatkan sistem gerak kita. Nah, kemudian menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Jadi kalau kita duduk itu jangan terlalu membungkuk atau gimana. Jadi posisi tulang belakang kita harus lurus supaya tidak terjadi menjadi penyakit pada tulang belakang kita. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, siapa yang mau menyimpulkan kira-kira apa pelajaran kita hari ini? Coba, siapa dulu yang mau nih? Sebelum Ibu tunjuk. Aku Bu. Ya, coba. Apa Rahmat? Bu, Ya. jadi tulang itu ada 4 Bu, ada tulang pendek, Iya. tulang belakang, Mm-mm. tulang pipa, sama tulang pipi Bu. Iya, Itu tulang belakang. yang saya tahu Bu. Iya, bagus. Tulang belakang itu tak beraturan ya namanya. Apalagi apa Iya, Bu. yang bisa kita simpulkan? Selain bentuk, tadi bentuknya. Jannah? Mencoba? Atau Meli? Fungsinya, Bu. Iya, rangka kita itu memiliki beberapa fungsi. Nah, salah satunya sebagai alat Pelindung. pelindung. Alat pelindung alat tubuh Iya. yang besar. Mm-mm. Alat gerak. Bagus. Nah, tapi rangka kita ini bisa mengalami gangguan. Gangguan. Ya, kayak tadi, kayak osteoporosis pada orang. Osteoporosis. Iya, ada juga patah Patah tulang. Iya. Patah tulang. Nah, untuk gangguan-gangguan lainnya, silakan anak ibu analisa untuk dijadikan bahan penyusunan makalah ya. Nanti formatnya ibu kirimkan di grup. Nah, sebelum kita tutup, kita akan melakukan evaluasi. Soalnya sudah ibu kirimkan tadi di grup WA. Silakan kalian buka. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Soalnya dikit. Ya, baik anak-anak. Tadi kita udah menyimpulkan ya bersama-sama tentang pelajaran sistem rangka ini sampai dari mulai bentuknya, mulai dari strukturnya, kemudian nama-nama tulang yang ada pada tubuh kita, sampai dengan gangguan yang terjadi pada rangka. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Tadi ada upaya-upaya untuk menjaga sistem rangka ini supaya kamu nanti sampai hari tuanya tetap sehat, tidak mengalami gangguan seperti yang digambar tadi. Nah, jadi jangan pakai tongkat kalau bisa. Jadi rajin-rajin olahraga ya. Kemudian Ya, Bu. dari hasil apa tadi LKPD tadi Bu lihat pengerjaannya sudah mulai bagus, mungkin ada sedikit-sedikit kekurangan. Nanti dilengkapi lagi untuk penugasan pembikinan makalahnya tentang analisa penyakit. Kemudian untuk evaluasinya yang udah kalian kirimkan tadi masih ada yang di bawah KKM dan ada juga yang sudah nilainya bagus. Yang untuk di bawah KKM nanti kita akan lakukan lagi Ibu akan memberi penugasan yang akan Ibu kirimkan nanti lewat grup WA. Dan yang udah nilainya bagus juga ada tugas pengayaan ya supaya ilmunya semakin bertambah, wawasannya semakin bertambah tentang pelajaran ini. Oke, untuk menutup sebagai rasa syukur kita selesainya pembelajaran hari ini, marilah kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Sekarang yang berdoa Ibu minta Rahmat yang memimpin. Siap Silakan. Bu, siap. Ya. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terima kasih juga atas ilmunya. Sebagai rasa syukur kita terhadap ilmu yang diberikan oleh Ibu, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Kita alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak semuanya. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih.